Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Kembali lagi bersama saya Nika Dek Yanti Milasari dengan program studi pendidikan guru agama Hindu Universitas Negeri Manado. Baiklah, di sini saya akan bercerita tentang Tahun Baru Masehi, Imlek, Hijriah, dan Tahun Saka. Bangsa Mesir kuno adalah bangsa pertama yang membuat sistem penanggalan. Mereka telah membuat kalender matahari sekitar tahun 4221 Masehi. Mereka membagi satu tahun dalam 12 bulan dan 365 hari. Sistem kalender ini sangat penting karena banyak hal yang dilakukan manusia terkait dengan waktu, baik untuk kepentingan bercocok tanam, berburu, peringatan budaya maupun keagamaan. Sebelum ditemukan kalender, manusia menggunakan gejala-gejala alam, misalnya pergantian musim, untuk menentukan periode waktu. 4 tahun baru Indonesia adalah negara yang unik karena menjadikan 4 tahun baru sebagai hari libur nasional, yaitu Tahun Baru Masehi, Hijriah, Imlek, dan Tahun Baru Saka atau Hari Raya Nyepi. Banyak kalangan yang menganggap Imlek sebagai hari raya umat Konghucu. Pemikiran ini sah-sah saja, sebab umat Konghucu memang mencantumkan Imlek sebagai hari raya agama. Penanggalan Imlek dimulai sejak tahun 2637 Masehi pada masa Kaisar Huang Ti. Pada masa itu Imlek justru dirayakan untuk menyambut musim dingin, dengan tujuan agar musim dingin yang kelam dapat disambut dengan berbagai perayaan dan kegembiraan untuk mengusir para siluman dan arwah jahat. Penanggalan ini terus dipakai dengan berbagai modifikasi di masa-masa kekaisaran Cina berikutnya. Imlek pun diubah menjadi perayaan untuk menyambut musim semi. Jadi Imlek sudah ada 1400 tahun sebelum agama Konghucu ada. Di beberapa bagian dunia, Tahun Baru Masehi adalah hari raya umat Kristiani. Mereka merayakannya dengan ibadah kebaktian di gereja-gereja. Lalu, apakah kita bisa mengklaim bahwa Tahun Baru Masehi sebagai hari raya hanya untuk umat Kristiani? Tahun Baru pertama dirayakan pada 1 Januari tahun 45 Masehi atau 45 tahun sebelum kelahiran Kristus. Perayaan ini berlangsung tidak lama setelah Julius Kaisar dinobatkan menjadi Kaisar Roma. Sekaligus untuk menghormati para dewa Romawi, hal ini ditandai dengan penyebutan nama-nama bulan berdasarkan nama dewa. Kalender Islam atau Hijriah secara resmi mulai dipakai sekitar tahun 638 Masehi. Apakah sebelumnya orang Arab tidak mengenal sistem penanggalan? Jauh sebelumnya, orang-orang Arab Jahiliyah tentu saja sudah mengenal penanggalan dengan sistem lunar yang berasal dari tradisi bangsa Persia kuno. Sistem lunar sangat praktis karena penentuan pergantian bulan mudah diterapkan berdasarkan siklus bulan baru dan bulan purnama. Masalahnya adalah sistem penanggalan ini hanya mengenal angka, tanggal, dan bulan, tidak mengenal tahun pada waktu itu. Tahun Hijriah berdasarkan hijrah atau
Eksodus, Nabi Muhammad dan para pengikutnya dari Mekah ke Madinah, tepat pada 16 Juli 622 Masehi. Ketika Kafilar Umar bin Khattab menetapkan tahun Hijrah sebagai penanggalan resmi, tahun Hijrah tidak dimulai dari tahun 1 Hijriah, tapi langsung tahun 17 Hijriah. Berdasarkan peristiwa Hijriah 17 tahun sebelumnya, sistem kalender Cina memang sangat rumit agar tahun baru jatuh tepat pada 21 Januari atau paling awal hingga 20 Februari setiap tahunnya. Maka diharuskan dilakukan sinkronisasi untuk mensinkronkan elemen matahari, bulan, dan musim penanggalan Cina. Memiliki autokoreksi, yakni dengan munculnya Lungue atau tahun kabisat Cina yang terjadi sekitar 3 tahun sekali atau 7 kali dalam 19 tahun. Jika tahun biasa terdiri dari 355 hari, maka tahun kabisat dalam kalender Cina mencapai 385 hari atau 13 bulan. Sistem ini sama berlaku dengan tahun Saka atau berasal dari India. Pada tahun biasa, banyak bulan berjumlah 12 atau 354 sampai 335. Akan tetapi pada tahun panjang terdapat 13 bulan atau 384 sampai 385. Hal ini dikarenakan karena umur kalender matahari 365 hari dengan umur kalender bulan 355 hari. Akan ditemukan selisih sebesar 10 hari per tahun. Dari selisih kelebihan 10 hari, maka setiap 3 tahun sekali itulah terjadi tahun panjang yang berjumlah 13 bulan atau 385 hari. Hari ulang tahun kabisat atau setiap 4 tahun sekali. Kalender Hijriah atau sistem lunar 1 tahun 354 hari dan untuk tahun kabisat 355 hari. Sedangkan untuk kabisat 384 atau 385 hari. Tahun kabisat pada kalender Masehi adalah suatu tahun yang habis di tanggal 4. 1 tahun pada kalender Masehi ditetapkan berdasarkan periode peredaran semu tahunan matahari yang lamanya 365 hari, 55 jam, 48 menit atau 46 detik atau 385 hari. Untuk mencapai 1 kali peredaran, jika dibuat tiap tahun 365 hari, maka setiap tahun akan kekurangan 1/4 hari. Kekurangan ini dikumpulkan selama 4 tahun dan menjadi 4 kali hari. Sedangkan pada kalender Hijriah adalah suatu tahun apabila dibagi 30 mempunyai sisa 257, 10, 13, 15 atau 29, maka disebut tahun kabisat. 1 bulan pada kalender Hijriah ditetapkan berdasarkan periode bulan mengelilingi bumi 1 kali putaran adalah 29,5 hari atau tepatnya 29 hari 44 menit 3 detik. Di samping berevolusi terhadap bumi, bulan juga berotasi terhadap porosnya dan waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putar juga 29,5 hari. Kalender Hijriah juga terdiri dari 12 bulan hingga 1 tahun adalah 29,5 kali 12 sama dengan 354 hari.
maka setiap tahun akan terbuang waktu 12 kali 44 menit 3 detik sama dengan 18 jam, 48 menit, dan 36 detik. Waktu yang terbuang selama 30 tahun atau 11 hari akan ditambah pada tahun-tahun dalam setiap periode 30 tahun. Jadi terdapat tahun kabisat sebanyak 11 kali dalam setiap interval 30 tahun dalam kalender Hijriah. Sehingga bulan Ramadan misalnya akan beredar berubah jika berdasarkan bulan pada kalender Masehi. Bulan Ramadan akan datang berkunjung bisa pada musim hujan atau kemarau dan di negara tempat musim bulan Ramadan. Untuk konversi secara kasar dari kalender Hijriah ke kalender Masehi, kalikan tahun Hijriah dengan 0,97, kemudian tambahkan dengan angka 622. Tahun baru adalah angka numerik hasil interpretasi manusia terhadap suatu kepentingan yang dikaitkan dengan gejala alam, gejala sosial, sejarah, atau prosesi ritual keagamaan tertentu. Perayaan Imlek sudah ada sebelum kelahiran agama Konghucu. Tahun Masehi sudah ada sebelum agama Kristen berkembang. Jadi agak ironis misalnya kalau ada anggapan bahwa merayakan Imlek berarti merayakan hari besar agama Konghucu. Merayakan Tahun Baru Masehi berarti ikut merayakan hari besar agama Kristen. Nah, Tahun Baru Islam atau Hijriah juga didasarkan pada sistem penanggalan. Pada tradisi Arab Jahiliyah, sehingga sangat keliru ketika kita merayakan Tahun Baru Hijriah, berarti pula meneruskan tradisi Arab Jahiliyah yang bersumber dari tradisi bangsa Persia kuno yang dikenal sebagai kaum penyembah api atau Majusi. Sebenarnya jika kita berbicara soal tahun baru, penanggalan atau kalender, kita tidak melulu membahas perayaan hari besar keagamaan semata. Sistem kalender adalah produk budaya sebelum agama-agama itu ada. Tinggal di kalender hanya menjadi tanda bahwa momen budaya atau keagamaan telah tiba waktunya. Baiklah, demikianlah cerita yang dapat saya bawakan. Jika ada kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.